Tim khusus anti bandit Polres Lampung Tengah, Lampung menembak seorang pelaku spesialis rampok mobil. Operasi penangkapan berlangsung dramatis. Polisi beberapa kali melepas tembakan peringatan. Penangkapan salah seorang pelaku spesialis rampok mobil terjadi di Jalan Raya Kota Metro. Polisi menembak kaki pelaku karena mencoba melarikan diri. Operasi penangkapan pelaku pun menjadi perhatian warga karena terdengar beberapa kali tembakan peringatan. Perampok bernama Anton, 34 tahun, merupakan buronan polisi selama 1 tahun terakhir. Pelaku merupakan satu dari 4 komplotan spesialis rampok kendaraan roda 4 yang sering beraksi di wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Polisi menyebut aksi komplotan ini tergolong sadis karena kerap melukai korban saat merampok. Sasaran yang menjadi korban perampokan adalah mobil yang tengah melintas di jalan lintas Lampung Tengah sampai Kota Metro. Kan dari di organ. Pemirsa, sebanyak 70 rumah di Jalan Zeni Mampang Perapatan Jakarta Selatan ditertibkan oleh Kodam Jaya Jayakarta. Penertiban ini diwarnai aksi penolakan warga. 70 rumah di Jalan Zeni Mampang Perapatan Jakarta Selatan ditertibkan oleh Kodam Jaya Jayakarta. Penertiban ini dimulai pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. 2.000 personel Kodam Jaya dilibatkan dalam penertiban sengketa lahan antara TNI dan warga. Lahan seluas 3,5 hektar ini merupakan aset negara. Sempat terjadi penolakan dari warga yang memblokade jalan dengan kursi kayu, membakar ban, dan melempar beberapa molotov. Alasan penolakan ini karena warga telah tinggal di Jalan Zeni Mampang sejak puluhan tahun lalu. Kalau saya pribadi, memang jujur saya kecewa. Karena jujur aja saya tidak tahu mau ada penggusuran pagi ini. Saya tahunya di sana itu ada rame-rame, ada tentara segala macam. Saya hanya berpikir mungkin karena kemarin ada bom, ada teroris gitu. Jadi saya nggak berpikir kalau hari ini akan ada seperti ini. Tiba-tiba pagi-pagi kami disuruh kumpul di depan masjid. Saya baru selesai salat subuh. Namun pihak Kodam Jaya mengatakan telah melayangkan surat peringatan sebanyak 3 kali. Pihak Kodam Jaya juga telah menggelar mediasi sebanyak 4 kali dengan warga sebelum adanya penertiban. Alhamdulillah penertiban tadi sudah kita awali dari sekitar jam 5.30 ya atau setengah 6. Semua proses berjalan lancar, walaupun tadi di awal ada sedikit stuck lah ya, karena warga masih berkekeh ingin tidak ada penertiban. Tadi ada sekitar kelompok 40 orang, kemudian juga ada upaya-upaya untuk memprovokasi dari aparat yang ada di depan. Dari pasang barikade, kemudian ada sempat lempar botol, bakar ban, dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah anak-anak terkendali semuanya dan tidak ada korban, baik dari TNI maupun dari warga. Rencananya warga Jalan Zeni Mampang Perapatan akan direlokasi ke daerah Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Warga juga diberikan uang pengganti sebesar 20 hingga 75 juta rupiah. Dari Jakarta, Eva Wondo, Nasrullah, Metro TV. Beralih ke informasi banjir, hujan deras selama 5 jam yang mengguyur Kabupaten Aceh Utara membuat 2 kecamatan di Aceh Utara terendam banjir, yakni Kecamatan Matangkuli dan Pirak Timu. Ratusan warga hingga kini masih terjebak banjir. Ratusan rumah di 2 kecamatan Matangkuli dan Pirak Timu terendam banjir sejak pukul 5 pagi dengan ketinggian air rata-rata 1 meter. Banjir juga memutus jalan yang menghubungkan antara Kecamatan Matangkuli dengan tanah luas. Sejumlah kendaraan yang nekat melintas mogok di tengah jalan. Banjir disebabkan luapan sungai Kerung Puto yang tidak jauh dari permukiman warga. Hingga saat ini pemirsa, sebagian warga masih terjebak di rumah dan sebagian sudah mengungsi ke lokasi yang lebih tinggi. Belum ada bantuan dari pemerintah setempat. Warga berharap kepada pemerintah Aceh Utara untuk segera mengirimkan bantuan. Petugas kepolisian menyisir sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat tinggal para pelaku terduga teroris. Penyelidikan ini merupakan pengembangan dari jaringan teror di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat. Tim Brimopolda Jawa Barat menggeledah sebuah rumah kontrakan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang diduga disewa oleh AF, terduga pelaku teror bom di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat.
AF menyewa rumah di Kampung Ciapus, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Sementara hingga saat ini keberadaan istri, anak, serta adik ipar AF belum diketahui. Menurut keterangan tetangga setempat, seluruh penghuni rumah meninggalkan rumah yang disewa dengan dijemput oleh orang yang masih belum diketahui identitasnya. Saya lihat mah hari Jumat terakhir jam 5 subuh. Terakhir hari Jumat ada yang ngejemput. Setelah terjadi itu ada yang ngejemput ke sini. Laki yang ngejemput berangkat sampai sekarang nggak kembali lagi tuh. Sementara jajaran Kepolisian Resort Kota Waringin Timur Sampit bersama Satuan Brimob Datasemen B Pelopor Polda Kalimantan Tengah melakukan penggeledahan di salah satu kamar mes. Kamar mes ini sebelumnya pernah dihuni oleh salah seorang terduga pelaku teror bom Tamrin atas nama DJ. Namun, DJ telah pindah dari Sampit pada tahun 2015. Kami meyakini bahwa memang sebenarnya sudah juga ditarget sejak lama sebenarnya. Sudah memang dalam rangka pengawasan. Karena yang bersangkutan menurut data informasi sudah pindah dari sini kira-kira di tahun 2015 yang lalu. Kemungkinan besar setelah dari sini, walaupun mungkin semua bibit-bibit itu sudah ada, mungkin berkembangnya di Jawa. Kita didalami dari pihak Mabes, kami hanya membantu untuk melakukan penggeledahan di sini saja. Dari penggeledahan ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang pernah digunakan terduga, diantaranya sejumlah peralatan kelistrikan. Satu jenazah dari korban sipil bernama Sugito saat ini berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Rencananya siang ini keluarga korban akan mengambil jenazah. Rekan Aulia Pani akan melaporkan selengkapnya dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Aulia, apakah jenazah sudah diambil oleh keluarga? Ya, Zulfia, sampai dengan siang hari ini kami masih menunggu proses serah terima jenazah atas korban bernama Sugito dari pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati ke pihak keluarga korban. Namun sampai dengan siang hari ini belum terlihat adanya keluarga korban ini yang datang ke rumah sakit ataupun ke posko postmortem Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan seperti kita ketahui, Zulfia, sebelumnya Sugito sendiri merupakan terduga pelaku, namun ini sudah disampaikan kepada media oleh Kadif Humas Polda Metro Jaya M. Iqbal yang menyampaikan bahwa Sugito ini merupakan satu dari korban lainnya ini yang kemarin meninggal atas kejadian di Jalan MH Tamrin, bahwa Sugito ini merupakan seorang kurir yang merupakan warga Karawang, Jawa Barat. Dan satu orang korban lainnya ini yang bernama Riko juga sudah diambil jenazahnya oleh keluarganya tadi malam. Zulfia, ini artinya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati sendiri ini ada 5 jenazah terkait bom di Jalan Tamrin kemarin dari total 8 korban meninggal. Dan sementara itu untuk 4 korban ataupun untuk 4 jenazah pelaku lainnya, maksud kami ini ada atas nama Dian Juni, Muhammad Ali, Ahmad Muhazan, dan Afif, ini masih berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Begitupun dengan salah satu warga Kanada yang bernama Amer Awali Tahar, ini juga masih berada di sini. Menurut keterangan dari Kepala Unit Forensik Rumah Sakit Polri AKBP Jayus Suyanto yang menyampaikan kepada kami bahwa belum ada informasi dari Mabes Polri kapan jenazah ini bisa diambil oleh pihak keluarga. Dan sementara itu untuk kondisi di Rumah Sakit Kramat Jati ini sendiri, di Rumah Sakit Polri ini penjagaan masih tetap diperketat, khususnya di area postmortem Rumah Sakit Polri ini masih dijaga oleh puluhan dari personil kepolisian, dan polis lain juga ini masih terpasang di sekitar area postmortem Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Untuk sementara, Zulfia, informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda. Terima kasih pemirsa, kembali lagi di Breaking News Metro TV. Kami masih menghadirkan informasi terkini pasca ledakan bom dan juga baku tembak teror di ibu kota yang terjadi di area Tamrin, Jakarta Pusat. Perlu kami informasikan kembali, sempat beredar begitu ada informasi bahwa ledakan serupa juga terjadi di beberapa titik di ibu kota Jakarta.
Namun berdasarkan keterangan dari Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Anton Carlian, bahwa sudah dikonfirmasi bahwa ledakan atau insiden teror ini hanya terjadi di areal Tamrin, Jakarta Pusat, di mana ledakan ini pertama terdengar di pukul 10.40 waktu Indonesia